ruang temu PPID KPU Kabupaten Semarang, berbagi kisah penuh arti dari balik data publik. Let's share insight terbuka, terpercaya, bermakna di ruang temu PPID. Oke, selamat datang kembali di ruang temu PPID. Hari ini saya Ketua KPU Kabupaten Semarang akan membahas terkait dengan zona integritas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Semarang sesuai dengan instruksi dari KPU Republik Indonesia. Teman pemilih, hari ini kita akan kedatangan seorang aktivis mahasiswa yang tentunya sedang melaksanakan kegiatan di bidang zona integritas yang nanti akan kita sharing bersama. Kita melaksanakan kegiatan ngobrol bareng di sini dengan teman pemilih, tentunya sebagai pengetahuan untuk yang bisa ditularkan kepada seluruh warga masyarakat banyak dan juga kepada seluruh teman pemilih. Oke, di sini hadir Mas siapa ini? Mas Windy, Pak. Oke, Mas Windy salaman dulu dong, Mas. Jangan tegang. Apa kabar, Bapak? Ya, kabarnya baik-baik saja. Gimana, Mas? Ini sudah mulai dilaksanakan skripsi, Mas ya? Betul sekali, Bapak. Oke, apa yang bisa ditanyakan kepada kami terkait dengan zona integritas ini? Silahkan, Mas siapa tadi? Windy. Ya, Mas Win bisa menanyakan kepada kami. Sebagai Ketua KPU Kabupaten Semarang, kami akan memberikan informasi karena ini terkait dengan keterbukaan informasi publik. Silahkan. Baik, Bapak. Pak Bambang. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terkait dengan zona integritas ini, secara garis besar saya akan bertanya mengenai bagaimana sih Pak upaya pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Semarang dan juga tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pembangunan zona integritas itu sendiri. Secara garis besar seperti itu Bapak. Namun untuk secara khususnya ada beberapa pertanyaan yang nanti saya tanyakan kepada Bapak selaku Ketua KPU dan juga pengarah dari tim zona integritas KPU Kabupaten Semarang. Nah, mungkin boleh langsung saja Bapak. Oke. Siap. Akan saya informasikan dulu Mas ya. Sesuai dengan surat dari KPU Republik Indonesia dan juga peraturan KPU Republik Indonesia yang juga mendasari dari peraturan Menteri Aparatur Negara berkaitan dengan kegiatan pembangunan zona integritas ini. Kami dari KPU Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan itu karena salah satunya itu merupakan komitmen lembaga untuk mewujudkan tata kelola yang penyelenggara pemilu yang bersih, jujur, transparan dan tentunya akuntabel. Oleh karena itu kami melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan arahan dari KPU Republik Indonesia dan itu sudah kita laksanakan sejak tahun 2019. Karena peraturan KPU muncul di 2019, maka kami segera melaksanakan kegiatan itu. Beberapa kita membentuk berkaitan dengan tim atau satgas terkait dengan zona integritas ini agar kepercayaan publik terkait dengan memberikan informasi di wilayah birokrasi yang bersih dan tentunya juga wilayah yang bebas dari korupsi. Kami dari KPU Kabupaten Semarang selalu mengedepankan apa yang namanya keterbukaan publik itu, sehingga kami langsung melaksanakan kegiatan itu dan membentuk satgas terkait dengan zona integritas ini. Begitu Mas. Baik Bapak, langkah awal dari pembangunan zona integritas itu sendiri selain membentuk tim kerja atau satgas itu apakah terdapat langkah awal yang lainnya Bapak begitu? Ya, tentunya kita dalam melaksanakan selain dengan membentuk satgas itu atau tim kerja zona integritas itu, kita juga menerima beberapa arahan untuk apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan atau bagaimana kita melaksanakan kegiatan itu. Karena tentunya ada beberapa area yang harus kita laksanakan perubahan di situ, salah satunya adalah dalam tata kelola pelaksanaan SOP pekerjaan. Nah, itu kita menekankan lebih kepada aturan terkait dengan
standar operasional pekerjaan di KPU. Kemudian tentang penataan sistem manajemen, penguatan akuntabilitas. Nah, di area-area itu juga terdapat area di mana kita harus melakukan manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu juga termasuk terkait dengan sikap kita di dalam keseharian, terkait dengan yang harus dilakukan kita di dalam melayani, karena tagline KPU itu kan melayani. Baik Bapak, selanjutnya mengenai strateginya Bapak. Bagaimana sih strategi yang ditempuh oleh komisioner khususnya Bapak untuk mewujudkan KPU Kabupaten Semarang yang berintegritas, bebas dari korupsi dan juga birokrasi bersih melayani? Ya, jadi terkait dengan strategi, kita punya strategi berkaitan dengan 6 area perubahan itu ya Mas ya. Jadi strategi kita memunculkan terkait dengan agent of change. Nah, jadi kita punya agen untuk perubahan. Kita punya agen perubahan, kita tunjuk untuk melaksanakan perubahan-perubahan terkait perubahan kinerja dan lain sebagainya. Kita menunjuk kepada seseorang untuk memberikan paling tidak ada warning-warning ketika itu terjadi hal-hal yang mungkin mulai melenceng dari apa yang dinamakan zona integritas itu, terkait SOP, terkait pekerjaan kinerja dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Terus kemudian kita juga melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini terkait dengan semua hal, karena kita di sini juga dalam arti melayani. Jadi sistem akuntabilitasnya bagaimana, terus kemudian kita penataan sistem manajemennya bagaimana, kita atur di situ semuanya. Sehingga implementasi di dalam secara teknis, nanti tim kerja ini bisa secara maksimal untuk mendorong terciptanya zona integritas di KPU Kabupaten Semarang. Gitu, Mas. Baik. Terkait dengan mendorong terciptanya zona integritas di KPU Kabupaten Semarang itu sendiri Bapak, apakah terdapat kebijakan atau program yang dirancang untuk mendukung hal tersebut Bapak? Ya, salah satunya kita sekarang digaungkan berkaitan dengan bahwa kantor perkantoran ini ramah disabilitas. Nah, kita sudah mulai dari awal berkaitan dengan disabilitas karena kita selalu bermitra dengan berbagai organisasi yang ada di Kabupaten Semarang, dan salah satunya adalah teman-teman dari difabel ini. Kita sudah memfasilitasinya berkaitan dengan roadmap atau jalan untuk menuju ketika ke ruang pertemuan, terus ketika nanti teman-teman ini mau ke belakang atau ke kamar kecil, itu kita sudah semuanya sudah kita mulai dari awal, kita mulai menata secara perlahan-lahan, karena tentunya semuanya itu adalah bagian penting untuk kita melaksanakan kegiatan itu dengan tidak meninggalkan anggaran yang berkaitan dengan efektif dan efisien. Jadi kita tetap melaksanakan itu, tetapi juga kita harus melihat penganggaran untuk efektif dan efisiennya. Juga terkait dengan agen of change itu, kita selalu di setiap 1 bulan sekali, maksimal mungkin 2 bulan sekali, kita melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kinerja kita. Termasuk kita saat melaksanakan pelaporan terkait dengan zona integritas ini, kita selalu melaporkan di setiap bulannya apa saja yang sudah kita lakukan, terus kemudian kendala apa saja. Tentunya kendala ini pun kami mencoba untuk meminimalisir agar tidak terjadi kendala-kendala, karena kendala ini pasti dari setiap kegiatan ada kendala gitu. Selain terkait dengan kebijakan dan juga program Bapak, saya ingin bertanya terkait dengan peran dari komisioner dalam mengimplementasikan strategi tersebut untuk mendorong pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten sendiri itu, Bapak. Ya, tentunya komisioner adalah pimpinan di dalam lembaga ini, karena komisioner terdiri dari 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota sehingga berjumlah 5. Kita sebagai pimpinan juga harus memberikan contoh berkaitan dengan bagaimana menciptakan suasana di lingkungan KPU Kabupaten Semarang ini sesuai dengan ketentuan yang ada di zona integritas. Tentunya ketika ada gratifikasi dan lain sebagainya dan yang dimungkinkan itu alhamdulillah sampai sekarang Mas, itu kami tidak ada terkait dengan gratifikasi, karena kita sudah memiliki helpdesk
berkaitan dengan pelaporan gratifikasi itu. Juga kita berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat, kita sudah ada yang namanya penerapan whistleblower system. Jadi di situ kita mencoba untuk tetap merahasiakan pengaduan tersebut agar rasa nyaman masyarakat dalam pengaduan terkait dengan gratifikasi dan lain sebagainya itu bisa tercipta. Kita dari jajaran komisioner atau pimpinan di sini memberikan contoh kepada yang lainnya, termasuk terkait dengan SOP, terkait dengan kerja, kinerja dan lain sebagainya. Karena tentunya kalau untuk sekretariat itu jam kerja dibatasi, tetapi kalau untuk komisioner harus siap dalam jam kerja itu 24 jam. Ya gitu Mas. Kecuali kalau pas tidur, kalau itu enggak. Aduh. Nah, betul Bapak. Tadi sempat menyinggung mengenai pelaporan gratifikasi dan juga ada sistem whistleblowing system ya Pak. Ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai pengendalian internal itu sendiri Bapak. Bagaimana sih Pak mekanisme pengendalian internal dan juga pengawasan yang diterapkan dalam mendukung terwujudnya zona integritas itu sendiri Bapak? Ya. Jadi terkait dengan pengendalian secara internal itu kita kan sudah ada tim Satgas nih Mas. Jadi di setiap bulan kita melaksanakan rapat berkaitan dengan zona integritas ini. Terus kemudian apa yang sudah kita capai atau apa yang belum kita capai kita evaluasi di setiap bulan. Sehingga itu akan menjadi modal kita untuk perlahan-lahan menuju wilayah bebas korupsi dan tentunya wilayah lain yang ditetapkan oleh zona integritas ini sehingga itu bisa tercipta. Jadi kita pelan-pelan, tetapi yang jelas kita dalam kegiatan di internal ini kita selalu berkoordinasi karena di jajaran komisioner dan jajaran sekretariat ini merupakan satu bagian yang kolektif kolegial. Jadi pelaksana di sini ada di jajaran sekretariat untuk pemangku kebijakan dan pengambil keputusan, decision maker kita tetap di dalam suatu agenda yaitu namanya rapat pleno. Nah di situ terkait dengan internal kita laksanakan seperti itu, Mas. Baik. Selanjutnya Bapak tadi sempat disinggung juga terkait dengan komisioner bahwa perannya sebagai pengarah Bapak dan juga role model bagi pembangunan zona integritas sendiri Bapak. Nah, saya ingin bertanya Bapak, bagaimana Pak tingkat pemahaman dari komisioner itu sendiri Bapak terkait dengan tujuan, prinsip dan juga mungkin indikator zona integritas itu sendiri? Ya, tentunya kita sebagai anggota komisioner ya Mas, itu adalah di atas jajaran pimpinan. Jadi di jajaran pimpinan di KPU Kabupaten. Sehingga diharapkan mereka teman-teman itu bisa mempelajari terkait dengan zona integritas ini dan memberi contoh kepada jajaran sekretariat, jajaran staf dan lain sebagainya yang ada di sini itu berkaitan bagaimana sih kita ingin menerapkan zona integritas ini dengan prinsip seperti apa. Jadi bisa dikatakan komisioner itu harus satu langkah lebih maju daripada sekretariat atau lembaga di dalam tubuh KPU Kabupaten ini atau di dalam susunan organisasi itu. Karena kita kalau tidak berbicara lebih maju atau kita tidak memiliki pandangan yang lebih satu langkah ke depan, tentunya ini sebagai contoh atau suri toladan dari teman-teman sekretariat akan menjadi presiden buruk bagi mereka. Seperti itu Mas. Baik. Selanjutnya mengenai gratifikasi Bapak. Mungkin tadi sempat disinggung mengenai gratifikasi, namun saya ingin mengulik kembali Bapak, bagaimana sih Pak mekanisme pelaporan gratifikasi itu sendiri? Apakah melalui sistem atau langsung datang ke KPU atau bagaimana Bapak? Ya, jadi kita ada beberapa cara ya Mas ya. Yang pertama ketika gratifikasi itu bisa langsung dilaporkan ke tim Satgas zona integritas. Di situ sudah ada untuk helpdesk-nya bisa langsung dilaporkan dan kemudian yang kedua bisa melakukan dengan melaporkan. Kita ada pelaporan dengan nomor WA yang tercantum di dalam laporan pengaduan. Nah, itu nanti bisa dilaporkan. Terus kemudian dan ketika gratifikasi itu masuk pelaporannya, maka kita
harus menyimpan rahasia orang yang melaporkan itu, sehingga pengaduan itu akan bersifat tertutup. Tertutup itu bukan berarti bahwa kita menutup untuk diberikan laporan terkait dengan gratifikasi, tetapi tidak, kita harus memberikan rasa perlindungan kepada orang yang melaporkan. Nah, dengan menggunakan penerapan whistleblower system itu, kita tentunya memberikan perlindungan bagi para pengadu atau pelapor terkait dengan gratifikasi yang diterima oleh teman-teman, baik dari jajaran komisioner maupun sekretariat. Jadi seperti itu. Baik Bapak, dari tadi kita telah mengulik upaya-upayanya Bapak. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah dalam pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Semarang itu terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi Bapak? Mungkin dari faktor internal ataupun faktor eksternal yang mempengaruhi Bapak? Kalau hambatan saya rasa semua memiliki hambatan. Tetapi dari jajaran kami, dari komisioner maupun dari sekretariat, itu kita mencoba untuk hambatan itu kita perlahan-lahan kita minimalisir. Betul. Saya contohkan hambatan itu karena kita sekarang sedang menggalakkan yang namanya efektif efisien. Tentunya ketika yang sudah saya katakan tadi untuk teman-teman difabel, terus kelayakan untuk roadmap untuk difabel, itu tentunya kita juga harus memperhitungkan terkait dengan efektif efisiennya anggaran. Terus kemudian terkait dengan pelaporan itu tentunya kan semua kegiatan kita ini dilaporkan. Betul. Nah, ini salah satu mungkin hambatan bagi teman-teman, karena pelaporan ini kita juga harus melaksanakan pekerjaan. Di satu sisi ini berarti ada dua kegiatan yang dilaksanakan. Betul. Nah, ini kita kikis bersama-sama. Kita coba dengan melakukan evaluasi di setiap bulan itu, sehingga pelaporan ini bisa berjalan dengan baik. Baik itu pekerjaan terselesaikan, tetapi pelaporan pencapaian ZI atau zona integritas ini juga kita selesaikan. Nah, itu mungkin hambatan yang bisa saya utarakan, karena tentunya hambatan itu pasti ada. Cuma kita mencoba untuk meminimalisir itu sehingga bisa terlaksana. Terkait dengan hambatan di eksternal, alhamdulillah sampai sekarang karena tentunya kita bermitra dengan berbagai organisasi, termasuk dari organisasi perangkat daerah yang ada di sini, itu mereka sesuai dengan ketentuan dari Menpan RB terkait pembangunan zona integritas itu juga mereka melaksanakan hal itu, sehingga kita saling bergandeng tangan. Walaupun secara garis besar KPU ini adalah secara vertikal langsung ke atas melalui provinsi dan juga KPU RI, tetapi kita juga menjalin kerjasama dengan teman-teman di OPD terkait, termasuk dengan pemerintah daerah, termasuk dengan teman-teman di Bawaslu dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah hambatan-hambatan itu kita saling sharing, kita saling mengisi satu sama lain dan bisa teratasi dengan baik. Begitu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Bapak, tadi sudah disinggung bahwa pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Semarang itu sendiri sudah berjalan sejak dikeluarkannya peraturan dari KPU RI, yaitu tahun 2019 Bapak. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa KPU itu bentuknya vertikal ke provinsi dan juga RI. Nah, saya ingin bertanya Bapak, apakah terkait pengusulan penilaian pembangunan zona integritas itu sendiri juga melalui provinsi, RI baru ke Kemenpan RB atau bagaimana Bapak? Terkait dengan penilaian pembangunan zona integritas. Kalau penilaian pembangunan zona integritas itu kita secara berjenjang. Jadi dimulai kita mengirimkan ke KPU provinsi, kemudian provinsi ke RI, karena kita selaras dengan apa yang diatur di dalam peraturan KPU berkaitan dengan kegiatan zona integritas, dan juga di dalam PKPU, peraturan KPU Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 juga tentang pengendalian gratifikasi, kita juga harus melaporkan secara berkala. Jadi kita tetap melaporkan secara berjenjang, karena kita berkaitan dengan kegiatan itu tidak langsung secara serta-merta langsung melaporkan ke tingkat pusat atau di RI ya. Jadi kita tetap harus secara berjenjang, dan alhamdulillah kita selalu melaporkan di setiap bulan. Teman-teman dari tim Satgas ini selalu berjibaku berkaitan dengan ingin lebih memberikan yang terbaik, karena tentunya tagline kita melayani, sehingga
bisa terlayani masyarakat ini dengan baik. Dan ini merupakan salah satu gebrakan yang luar biasa dari KPU Republik Indonesia. Sesuai dengan perintah yang kami terima, kita harus menunjuk atau membuat tim satgas terkait dengan zona integritas. Jadi begitu Mas, kita tetap melaksanakan kegiatan ini, dan kegiatan tahapan juga kita laksanakan, kegiatan terkait zona integritas juga kita laksanakan. Jadi ini dua jalan yang selaras. Betul. Sehingga ketika dua jalan ini yang selaras, maka akan terjadi check and balancing system di situ. Jadi nanti akan bagaimana ini berjalan, bagaimana ini juga bisa berjalan. Jadi nanti selaras semua. Begitu Mas. Baik, berarti terkait dengan penilaian itu, ketika KPU RI sudah memberikan rekomendasi untuk menilai Kemenpan RB, baru mendapatkan penilaian ngoten gitu Bapak? Iya, jadi seperti itu. Mungkin terkait dengan pembangunan zona integritas cukup sampai di sini ya. saja Bapak, kita Siap. ngobrol asiknya begitu. Oke. Demikian teman pemilih, hari ini kita sudah berbicara terkait zona integritas bersama Mas Win ya, dari Universitas Negeri Semarang. Nah, tentunya semoga ini menambah pengetahuan bagi kita semuanya bahwa zona integritas ini merupakan sebuah komitmen, ya, komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Betul. Karena tentunya tagline KPU itu adalah melayani. Nah, oleh karena itu perbincangan kita ini mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Semarang. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari mahasiswa yang selalu mensupport kami terkait dengan segala kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Semarang. Tetap semangat bagi teman-teman pemilih semuanya, dan jangan lupa jaga kesehatan.